Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian soal menggunakan metode simplex dan juga dualitas. Soal yang sudah kita pilih yaitu soal yang bersumber dari buku dengan judul Linear dan Non-Linear Programming 4th Edition yang ditulis oleh Frederick S. Haller dari Stanford University. Soalnya yaitu Use the Densive-Wolf Decomposition Method to Solve Minimize min 4x1, min x2, min 3x3, min 2x4, subject to 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x2 plus 2x3 plus 3x4 kurang dari sama dengan 4, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5, x2 kurang dari sama dengan 1, min x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 2, x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0, x3 lebih dari sama dengan 0, dan x4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita modifikasi soal tersebut menjadi selesaikan dengan metode simplex dan juga dualitas untuk minimum min 4x1, min x2, min 3x3, min 2x4, dan harus memenuhi 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x2 plus 2x3 plus 3x4 kurang dari sama dengan 4, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5, x2 kurang dari sama dengan 1, min x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 2, x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 6, x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0, x3 lebih dari sama dengan 0, dan x4 lebih dari sama dengan 0. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian pada soal yang telah dipilih. Soal yang kami pilih ini memiliki bentuk yang minimum. Kemudian sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa langkah yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan tersebut itu ke dalam bentuk maksimum, maka bentuk minimum pada soal tersebut kita dapat ubah menjadi bentuk maksimum dengan cara mengalihkan negatif 1 pada fungsi tujuannya. Jadi, untuk langkah yang pertama kita bisa tulis di sini itu ada max-set, yaitu negatif 1 dikalikan dengan fungsi tujuannya, yaitu negatif 4x1 min x2 min 3x3 min 2x4 sama dengan 4x1 plus x2 plus 3x3 plus 2x4. Kemudian, untuk langkah yang pertama yaitu mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Nah, dari soal yang sudah kita pilih, di situ diketahui bahwa bentuk atau tanda yang digunakan pada fungsi kendalanya itu adalah tanda kurang dari sama dengan. Maka tambahan variabel slack-nya itu adalah positif, yaitu plus S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 sampai dengan plus S6. Jadi fungsi kendalanya dapat dirubah menjadi 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 plus S1 sama dengan 6. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu x2 plus 2x3 plus 3x4 plus S2 sama dengan 4. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 plus S3 sama dengan 5. Kemudian fungsi kendala yang keempat yaitu x2 plus S4 sama dengan 1. Kemudian fungsi kendala yang kelima yaitu negatif x3 plus 2x4 plus S5 sama dengan 2. Kemudian fungsi kendala yang keenam yaitu x3 plus 2x4 plus S6 sama dengan 6. Kemudian di sini diketahui bahwa x1, x2, x3, x4 itu lebih dari sama dengan 0. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, membuat model matematika yang baru. Nah, dari langkah sebelumnya, yaitu langkah kedua, sudah diketahui bahwa terdapat 6 variabel tambahan, yaitu S1 sampai dengan S6. Jadi, untuk model matematika baru dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu max-set sama dengan fungsi tujuan yang baru, yaitu 4x1 plus x2 plus 3x3 plus 2x4 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4 plus 0s5 plus 0s6. Kemudian untuk fungsi kendalanya juga ini sama dengan langkah sebelumnya pada langkah yang kedua itu ini dapat digunakan untuk model matematika yang baru, sehingga dapat dituliskan yaitu 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 plus S1 sama dengan 6. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu x2 plus 2x3 plus 3x4 plus S2 sama dengan 4. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 plus S3 sama dengan 5. Kemudian fungsi kendala yang keempat yaitu x2 plus S4 sama dengan 1. Kemudian fungsi kendala yang kelima yaitu negatif x3 plus 2x4 plus S5 sama dengan 2. Kemudian fungsi kendala yang keenam yaitu x3 plus 2x4 plus S6 sama dengan 6.
Lalu diketahui X1, X2, X3, X4 dan juga ada tambahan dari variabel tambahannya yaitu S1, S2, S3, S4, S5, S6 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah menyusun matriks. Matriks ini itu kan diperoleh dari koefisien pada variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan itu kan adalah variabel X atau variabel keputusan dan juga variabel buatan atau variabel S. Di sini itu kan ada S1 sampai dengan S6. Sehingga matriks yang akan kita susun itu adalah X1, X2, S3, S4, S1, S2, S3, S4, S5, dan juga S6. Nah, kita lihat dari fungsi kendala pada soal tersebut, itu kan ada 6 fungsi kendala sehingga terdapat 6 baris matriks. Untuk fungsi kendala yang pertama, itu adalah 2x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 plus s1 sama dengan 6. Jadi, koefisien pada fungsi kendala pertama itu digunakan untuk matriks yang pertama. Disesuaikan dengan variabel yang ada. Jadi ini kan variabel X1 pada fungsi kendala yang satu itu kan adalah 2. Jadi baris pertama itu dituliskan 2. Kemudian koefisien pada X2 fungsi kendala yang pertama itu adalah 2. Jadi dituliskan dengan 2. Kemudian koefisien pada X3 fungsi kendala yang pertama itu kan adalah 1. Jadi dituliskan dengan 1. Kemudian koefisien pada X4 fungsi kendala yang pertama itu kan 2, jadi dituliskan dengan 2. Kemudian terdapat variabel tambahannya itu adalah S1, jadi koefisiennya itu dituliskan dengan S1 dengan 1 di S1. Karena di sini itu kan fungsi tambahannya cuma S1, jadi untuk S2 sampai dengan S6 itu nilainya itu adalah 0 atau koefisiennya itu adalah 0. Nah, caranya itu sama untuk baris yang kedua juga. Untuk fungsi kendala yang kedua itu kan X2 plus 2X3 plus 3X4 plus S2 sama dengan 4. Di sini itu kan tidak ada X1. Jadi koefisien pada X1 fungsi kendala kedua itu nilainya adalah 0. Kemudian di sini diketahui kalau X2-nya itu adalah nilainya 1. Jadi dituliskan dengan 1. Kemudian X3 pada pada fungsi kendala kedua itu adalah 2, jadi dituliskan dengan 2. Kemudian X4 pada fungsi kendala yang kedua itu kan adalah 3, jadi dituliskan dengan 3. Kemudian karena di fungsi kendala yang kedua itu variabel tambahannya adalah S2, maka yang memiliki koefisien 1 itu adalah S2, nilainya yaitu 1. Jadi S1 pada fungsi kendala kedua itu nilainya adalah 0, kemudian sama dengan S1 pada fungsi kendala kedua itu adalah 0, maka S3 sampai dengan S6 itu juga 0. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga itu kan adalah 2x1 plus x2 plus s3 sama dengan 5. Jadi itu koefisien x1-nya itu adalah 2. Kemudian itu kan kemudian itu terdapat koefisien 1 pada x2, jadi dituliskan dengan 1. Kemudian itu kan tidak terdapat variabel untuk X3 dan juga X4. Jadi untuk koefisien S3 dan juga X4 itu 0. Kemudian juga variabel tambahan yang digunakan pada fungsi kendala ketiga itu hanya S3. Jadi yang mempunyai koefisien 1 pada baris ketiga itu hanya S3. Jadi S1, S2, S4, S5 dan juga S6 itu nilainya koefisiennya adalah 0. Itu juga sama untuk baris yang keempat atau fungsi kendala yang keempat, yaitu kan X2 plus S4 sama dengan 1. Jadi, yang mempunyai koefisien itu cuman X2 dan juga S4. Jadi, S2-nya itu koefisiennya itu 1, jadi dapat dituliskan 1. Kemudian, untuk X1, kemudian untuk X3, X4 itu kan tidak ada, jadi koefisiennya tuh 0. Kemudian untuk S1 dan juga S2, S3, S5, S6 itu kan tidak ada, jadi itu nilainya juga 0. Kemudian untuk baris atau fungsi kendala yang kelima yaitu negatif X3 plus 2X4 plus S5 sama dengan 2. Jadi itu untuk X1 dan juga X2-nya itu kan tidak ada. Jadi itu koefisiennya itu adalah 0. Kemudian untuk X3-nya itu kan koefisiennya adalah negatif 1. Jadi bisa dituliskan dengan negatif 1. Kemudian untuk X4-nya itu ada 2, jadi dapat ditulis 2. Kemudian untuk variabel tambahannya itu kan hanya S5. Jadi S1, S2, S3, S4, S6 itu sama dengan 0. Kemudian S1-nya itu sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu baris ke-6, X3 plus 2, X4 plus S6 sama dengan 6. Nah, ini kan untuk
X1 dan juga X2-nya ini juga tidak ada. Jadi koefisiennya itu dapat dituliskan dengan 0, kemudian S3-nya itu ada 1, jadi dapat dituliskan dengan 1. Kemudian untuk S4-nya itu ada 2, jadi dapat dituliskan dengan 2. Nah, kemudian untuk variabel tambahan yang digunakan itu adalah S6. Jadi S1 sampai dengan S5 itu koefisiennya itu adalah 0, sedangkan S6-nya itu adalah 1. Nah, diketahui juga bahwa S1, S2, S3, S4, S1, S2, S3, S4, S5, dan juga S6 itu lebih dari sama dengan 0. Kalau di fungsi atau di langkah sebelumnya. Kemudian di sini itu karena pada fungsi tambahannya yaitu S2, S1, S2, S3, S4, S5, dan juga S6 itu sudah membentuk matriks identitas diagonal yaitu sudah positif, jadi sehingga tidak perlu ditambahkan dengan variabel bantuan. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu menyusun program awal. Menyusun program awal ini dapat diperhatikan bentuk tabelnya yaitu terdiri dari CP, VDP, kemudian Q, lalu ada X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan juga P. Nah, untuk menyusun tabel ini itu kita mulai susun dari bagian koefisien pada X1 sampai dengan X6 terlebih dahulu. Jadi, untuk nilai atau koefisien dari X1 sampai X6 itu bisa dilihat dari model matematika baru yang kita susun. Model matematika baru yang kita susun itu kan adalah 4X1 plus X2 plus 3X3 plus 2X4 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus 0S4 plus 0S5 plus 0S6. Jadi untuk koefisien di atas S1 itu adalah 4, kemudian untuk X2 itu adalah 1, kemudian untuk S3 itu adalah 3, kemudian untuk S4 itu adalah 2, S1-nya itu adalah 0 sampai dengan juga S6. Lalu langkah yang kedua itu kita bisa isi bagian Q-nya terlebih dahulu. Q itu adalah ruas kanan pada fungsi kendala yang ada. Jadi ruas kanan pada fungsi kendala itu juga kita bisa lihat pada langkah matematika yang baru. Itu kan secara urut dari baris 1 sampai dengan baris ke-6 itu adalah 6, 4, 5, 1, 2. Jadi bisa disusun urut dari 6, 4, 5, 1, 2, 6. Kemudian untuk X1 sampai dengan S6 itu adalah matriks yang telah kita susun sebelumnya atau langkah sebelumnya. Jadi itu bisa dituliskan kembali di situ. Kemudian untuk VDF-nya itu adalah variabel yang kita gunakan, variabel tambahan yang kita gunakan pada program ini. Yang kita gunakan itu ada S1 sampai dengan S6. Jadi kita susun secara urut dari atas sampai dengan bawah yaitu S1 sampai dengan S6. Kemudian untuk CP itu adalah nilai dari variabel tersebut. Nilai dari variabel tambahan tersebut itu kan adalah 0. Jadi dituliskan dari S1 sampai dengan S6 itu adalah 0. Kemudian ada baris juga yang selanjutnya itu adalah CJ. CJ itu adalah nilai dari penjumlahan dari bagian kolom. Jadi CJ untuk bagian Q itu adalah penjumlahan dari kolom Q dikalikan dengan kolom CP. Jadi itu ada kolom Q itu kan, kolom Q yang pertama itu kan ada 6, kemudian itu CP yang pertama itu kan ada 0. Jadi 6 dikalikan dengan 0, kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan 0, kemudian ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 0, kemudian ada 1 dikalikan dengan 0, kemudian ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 0, kemudian ditambahkan dengan 6 dikalikan dengan 0. Itu dijumlahkan yang menghasilkan yaitu 0. Kemudian itu juga langkahnya itu sama untuk X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, dan juga S6. Dan diperoleh CJ-nya itu adalah 0, 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 0. Karena memang CB nilai CP-nya itu adalah 0, jadi otomatis CJ-nya itu adalah pastikan 0. Kemudian kita juga masih menghitung bagian CJ dikurangi CJ. Jadi CJ dikurangi CJ itu adalah nilai CJ yang dikurangi dengan CJ atau nilai pada koefisien di X1 sampai dengan S6. Jadi itu kan CJ pada X1 itu kan adalah 0. Kemudian koefisien pada X1 itu adalah 4. Jadi 0 dikurangi 4 itu adalah min 4. Itu sama sampai dengan langkah CJ min CJ pada S6. Nah, untuk memilih kolom kunci itu dicari nilai atau bagian yang nilainya itu paling negatif atau paling kecil, yaitu di sini ada negatif 4. Jadi negatif 4 itu ditandai dengan kolom kunci. Nah, kemudian untuk mencari baris kunci itu tuh kemudian untuk baris kunci itu dicari dari
key yang dibagi dengan kolom kunci yang sudah ditentukan. Itu kan kolom kunci yang kita pilih itu kan ada di Q1. Jadi di Q itu dibagikan dengan Q1, kemudian nanti akan kita tulis di bagian P. Jadi itu nanti di baris yang pertama itu Q-nya kan adalah 6. Kemudian itu kolom kunci pada baris pertama itu kan adalah 2. Jadi 6 dibagikan dengan 2 adalah 3, kemudian 4 dibagikan dengan 0 itu adalah 0. Itu untuk 0 bisa ditulis ataupun tidak. Kemudian ada 5 dibagikan dengan 2 itu adalah 2,5, kemudian ada 1 dibagikan dengan 0 itu adalah 0, kemudian 2 dibagikan dengan 0 itu juga 0, kemudian ada 6 dibagikan dengan 0 itu juga adalah 0. Kemudian dari P itu dilihat mana nilai yang paling kecil itu adalah baris kunci. Di sini itu ada nilai 2,5 dan juga nilai 3, sehingga yang kita pilih itu adalah 2,5 sebagai baris kunci. Kemudian, setelah diketahui kolom kunci dan juga baris kuncinya, kita bisa menentukan elemen kunci. Elemen kunci itu adalah perpotongan antara baris kunci dan juga kolom kunci. Jadi, dia ada di kolom kunci dan juga dia ada di baris kunci. Nah, di sini yang ada di kolom kunci dan juga baris kunci itu adalah 2, sehingga elemen kunci pada program awal ini adalah 2. Nah, kemudian setelah kita lihat dari CC dan CC min CC ini, nilainya ini masih banyak yang negatif. Jadi kita harus melakukan iterasi selanjutnya. Iterasi selanjutnya itu ada beberapa langkah, yaitu seperti transformasi dan juga transformasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu transformasi pada baris kunci dan juga transformasi pada baris lain. Oke, selanjutnya kita mencari transformasi baris. Yang pertama kita cari yaitu transformasi baris kunci. Tadi di program awal itu diperoleh bahwa P paling kecil itu 2,5. Nah, itu adalah baris kuncinya. Itu terletak di baris ketiga. Nah, jadi kita cari transformasi baris kunci terlebih dahulu. Untuk penyebutnya 2 semua itu berasal dari elemen kunci yang terletak di baris ketiga kolom X1. Jadi penyebutnya 2 semua. Nah, untuk pembilangnya, itu pembilangnya berasal dari semua anggota baris ketiga, yaitu mulai dari Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, selanjutnya kita mencari transformasi baris yang lain, selain baris kunci. Nah, transformasi baris lain ini ada baris pertama, baris kedua, baris keempat, baris kelima, dan juga baris keenam. Nah, kita cari transformasi baris lain. Yang pertama ada transformasi baris pertama. Angka pertama dari semua rumus dari atas sampai bawah itu yaitu 6, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0 itu berasal dari semua sel di baris pertama. Dari kolom yang Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 yang masuk di baris pertama. Nah, kemudian angka itu dikurangi dengan perkalian antara sel di baris pertama yang satu kolom dengan elemen kunci, yaitu 2 dikali dengan hasil transformasi baris kunci, yaitu tadi hasil transformasi baris kuncinya ada 5/2, 1, 1/2, 0, 0, 0, 0, 1/2, 0, 0, 0. Setelah dihitung hasilnya transformasi baris pertama ini yaitu 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nanti kemudian akan dimasukkan ke tabel simpleks yang baru. Nah, untuk transformasi baris yang kedua, keempat, kelima, dan juga keenam sama. Hanya yang membedakan yaitu angka pertamanya, yaitu diisi dengan semua anggota sel pada baris tersebut. Kalau baris pertama berarti angka pertamanya diisi dengan semua anggota sel dari baris pertama. Kalau baris kedua berarti angka pertamanya diisi dengan semua anggota sel pada baris kedua, dan seterusnya. Nah, untuk perkaliannya yang membedakan hanya yang angka pertama. Kan ada perkalian, seperti tadi, 2 dikali dengan 5/2. Nah, itu yang membedakan transformasi baris pertama, kedua, keempat, kelima, dan juga keenam. Itu yang membedakan yang tadi angka pertamanya, dan juga yang berada di dalam perkaliannya, tetapi yang bilangan pertama. Kalau yang bilangan kedua, di dalam perkaliannya kan ada 2 bilangan. Nah, bilangan yang pertama itu yang membedakan. Yang bilangan kedua itu tetap berasal dari hasil transformasi baris kunci yang tadi. Jadi sama semua. Tapi yang bilangan pertama itu berasal dari sel dari baris itu yang dicari. Sel dari baris itu yang dicari, yang sel itu tuh yang satu kolom dengan elemen kunci. Nah, pada slide ini itu transformasi baris lain yaitu baris 5 dan juga baris 6. Caranya mencari transformasinya itu seperti yang tadi, di baris pertama, baris kedua, dan juga baris keempat.
Nah, setelah kita mencari transformasi baris kunci dan transformasi baris yang lain, kita bisa membuat tabel simpleks baru dengan kolom-kolomnya yaitu sama seperti tabel program awal yang tadi, yaitu ada JB, PDB, Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan P. Nah, ketika kita mau mengisi sel-sel pada tabel simpleks yang baru ini, kita harus memperhatikan hasil dari program awal, terus hasil dari transformasi baris kunci, dan juga hasil dari transformasi baris yang lain. Nah, kita isi dulu baris yang tadi di program awalnya itu ketemu baris kunci. Nah, tadi kan baris kuncinya ketemu di P, yaitu 2,5 dengan elemen kuncinya, ketemu di kolom X1, yaitu 2, di baris ketiga. Nah, elemen kuncinya itu dilihat, elemen kuncinya berada di kolom apa? Elemen kuncinya 2 berada di kolom X1. Kolom X1 itu memiliki CJ berapa? Oh, ternyata kolom X1 itu CJ-nya yaitu 4. Nah, nanti di tabel simpleks yang baru ini, itu kita tulis tuh VDB-nya yaitu X1. Kenapa X1? Karena tadi elemen kuncinya ketemu di kolom X1 dengan CJ 4. Nah, berarti VDF di tabel simpleks yang baru ini itu di baris ketiga karena tadi kolom kuncinya elemen kuncinya itu ketemu di baris ketiga. Jadi VDF di baris ketiganya ditulis X1. Kemudian CP di baris ketiganya itu ditulis 4. Nah, kemudian anggota sel dari X1 di kolom Q, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Itu anggota selnya itu berasal dari hasil transformasi baris kunci, yaitu ada 2,5, 1, 0,5, 0, 0, 0, 0, 0,5, 0, 0, 0. Nah, kemudian yang di baris yang lain, yaitu baris pertama, kedua, keempat, kelima, dan keenam, itu VDF dan CB-nya itu sama persis sama dengan tabel program awal. Dengan baris pertama VDF-nya S1, baris kedua VDF-nya S2, baris keempat VDF-nya S4, baris kelima VDF-nya S5, baris keenam VDF-nya S6. Untuk CP-nya 0 semua, karena tadi di program awal yaitu 0 semua. Yang membedakan adalah anggota dari sel-sel tiap barisan. Anggota dari sel-sel barisan pertama itu berasal dari hasil transformasi baris lain yang baris pertama. Untuk anggota dari sel-sel baris kedua, dari mulai Q sampai dengan S6, itu berasal dari hasil transformasi baris lain di baris kedua. Untuk anggota sel-sel baris keempat, dari mulai kolom Q sampai dengan kolom S6, itu berasal dari hasil transformasi baris lain pada baris keempat. Untuk anggota sel-sel baris kelima, dari mulai kolom Q sampai dengan kolom S6, itu berasal dari hasil transformasi lain pada baris kelima. Yang terakhir, untuk anggota sel-sel baris ke-6, dari mulai kolom Q sampai dengan kolom S6, itu berasal dari hasil transformasi baris lain pada B6 atau baris ke-6. Nah, tadi hasil transformasinya udah kita cari. Nah, selanjutnya ada P. Ada juga ZJ dan ZJ min JJ. Kita cari dulu ZJ. ZJ itu apa ya? Nah, ZJ itu cara mencarinya yaitu untuk ZJ kolom X1 itu cara mencarinya yaitu CB baris pertama dikalikan dengan kolom X1 baris pertama yang S1. Jadi, cara mencari CJ pada kolom X1 itu adalah penjumlahan. Nah, jadi penjumlahan dari perkalian gitu. Jadi yang pertama kita cari itu adalah perkaliannya dulu. Perkalian antara apa? Perkalian tiap baris dari mulai baris S1, S2, X1, S4, X5, S5. Ulang ya. Jadi, cara mencari ZJ di kolom X1 itu cara mencarinya yaitu penjumlahan dari perkalian. Nah, kita mulai dari perkaliannya dulu. Perkaliannya itu yaitu tiap baris, yaitu baris S1, S2, X1, S4, S5, dan juga S6. Itu tiap barisnya itu CB dengan kolom X1-nya itu dikalikan terlebih dahulu. Kemudian, semuanya itu hasil perkalian CB dengan X1 dari baris S1, S2, X1, S4, S5, dan juga S6 itu dijumlahkan semua. Nah, ketemu ZJ. Untuk saya contohkan di ZJ kolom X1. Itu yaitu 0 dikalikan dengan 0. CB-nya S1 itu 0. Kolom X1-nya punya S1 itu juga 0. Jadi 0 dikalikan dengan 0. Ditambah yang baris S2, 0 dikalikan dengan 0. Ditambah lagi yang baris X1, 4 dikalikan dengan 1. Terus ditambahkan baris S4, 0 dikali 0. Ditambah baris S5, 0 dikalikan dengan 0. Ditambah baris S6, 0 dikalikan dengan 0. Nah, jadi itu jumlahkan semua, yaitu 0 ditambah 0, ditambah 4, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, hasilnya 4. Itu cara mencari ZJ. Kemudian ZJ min CJ-nya itu gimana? Nah, ZJ kan udah ketemu 4. CJ itu adalah angka
atau bilangan yang berada di atasnya atau di sel atasnya kolom X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Jadi yang X1 itu atasnya ada bilangan 4, X2 itu ada bilangan 1, X3 itu ada bilangan 3, dan seterusnya. Jadi untuk ZJ min JJ dari kolom X1 itu adalah ZJ-nya 0, JJ-nya itu 4, karena di atasnya X1 ada bilangan 4. Jadi ZJ min JJ sama dengan 4 dikurangi dengan 4, sama dengan 0. Untuk kolom yang lain juga seperti itu cara mencarinya. Nah, setelah itu, ZJ min CJ-nya itu dicari yang paling negatif. Artinya yang paling kecil, yang paling negatif. Ketemu min 3. Min 3 itu adalah ZJ min CJ yang paling negatif, yang paling kecil. Nah, udah ketemu paling negatif yaitu min 3. Itu berada di kolom X4. Setelah itu kita mencari P. Cara mencari P itu adalah setiap baris. Itu kan ada kolom key, punya key semua. Nah, setiap baris itu key itu dibagi dengan sel tiap barisnya juga, tapi di kolom X4. Kenapa kok di X4? X3 maksudnya. Kenapa kok di X3? Nah, karena tadi ZJ min CJ-nya itu yang paling negatif, itu ketemu min 3. Min 3 itu ada di kolom X3. Jadi, cara mencari P tiap barisan itu adalah dengan cara key dibagi dengan kolom X3. Contoh di baris S1, P-nya itu adalah key dibagi dengan kolom X3 pada barisan S1, yaitu key-nya 1, terus sel kolom X3 pada barisan S1 itu 1. Jadi P-nya yaitu 1/1, sama dengan 1. Untuk baris lain juga seperti itu P-nya. Nah, kolom P itu juga dicari yang paling kecil. Nah, kemudian kita cari di kolom P itu yang paling kecil. Yang paling kecil, tapi yang positif. Yaitu ada 1. Nah, 1 itu terletak di baris S1. Nah, kemudian kita cari itu perpotongan. Jadi kayak gini. Yang sini itu P, yang bawah ini adalah yang ZJ min JJ. Nah, P yang tadi paling kecil tapi yang positif itu kan 1. Nah, itu namanya adalah baris kunci. Sedangkan yang tadi ZJ min JJ yang paling negatif itu adalah kolom kunci. Kolom kuncinya min 3, baris kuncinya adalah 1. Nah, ibaratnya seperti ini. Ini kan baris kunci, terus ini kan kolom kunci. Seperti ini kan. Nah, kita cari yang ini, pucuknya ini. Itu kan membentuk sudut siku-siku. Nah, kita cari pas pucuknya ini, pas sudutnya ini. Itu kita ketemu di kolom X3 garis S1. Perpaduan antara baris kunci dan juga kolom kunci. Tadi kan baris kuncinya berada di baris S1 dan kolom kuncinya berada di kolom X3. Jadi tadi baris kuncinya berada di baris S1, sedangkan kolom kuncinya berada di kolom X3. Jadi ketemu. Pojoknya ini ketemu, yaitu di baris S1 dan kolom ketiga. Kolom X3, yaitu ketemu 1. Nah, 1 itu adalah elemen kunci. Nah, elemen kunci ini, elemen kunci, baris kunci, dan juga kolom kunci, itu nanti akan digunakan di perhitungan selanjutnya, yaitu transformasi baris kunci, transformasi baris lain, dan juga untuk membuat tabel simplex yang baru. Nah, selanjutnya, tadi kan elemen kuncinya itu terletak di baris pertama, atau B1, di tabel sebelum ini. Nah, jadi kita mencari transformasi baris kuncinya, yaitu B1. Nah, untuk penyebutnya itu 1, karena tadi elemen kuncinya di tabel simplexnya itu yaitu 1. Terus pembilangnya itu adalah semua anggota sel pada baris pertama. Seperti yang tadi, setelah mencari transformasi baris kunci, kita mencari transformasi baris yang lain. Nah, di slide ini ada transformasi baris lain, yaitu di baris kelima dan juga keenam. Jadi, transformasi baris lainnya itu ada 5, yaitu baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kita ketahui bahwa elemen kunci pada tabel simplex sebelum ini itu terletak di kolom X3 garis S1, yaitu 1. Nah, selanjutnya pada tabel simplex yang baru ini, kita tulis di VDB baris pertama, yaitu menjadi X3, untuk CB-nya yaitu 3. Untuk VDB dan CB selain itu, sama tetap seperti tabel simplex yang sebelum ini. Nah, untuk semua anggota sel-selnya tiap baris, itu dihasilkan dari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain yang sebelum ini sudah kita cari. Selanjutnya, baru bisa dicari ZJ, terus ZJ min JJ-nya. Nah, ZJ min JJ-nya di sini itu paling kecil, itu yaitu min 1. Min 1 itu terletak di kolom S3. Kemudian P-nya itu ada 1 dan juga 5. Kita cari yang paling kecil, yaitu 1. P
P1 itu disebut baris kunci, sedangkan ZJ min CJ yang min 1 tadi yang paling negatif itu adalah disebut kolom kunci. Selanjutnya kita cari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu ada pada kolom S3 baris S2, yaitu 2. Nah, 2 itu disebut elemen kunci. Nah, karena ZJ min CJ-nya itu masih ada yang negatif, maka kita perlu mencari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain lagi untuk kemudian bisa dibentuk menjadi tabel simpleks yang baru lagi. Nah, tadi kan kita udah membuat tabel simpleks yang baru dan udah ketemu baris kunci, elemen kunci, dan juga kolom kunci. Kemudian kita sama seperti yang tadi, yaitu mencari transformasi baris kunci, transformasi baris lain, dan juga nanti bisa dibuat tabel simpleks yang baru lagi sampai ZJ min CJ-nya itu positif semua. Karena tadi masih ada yang negatif, maka kita masih mencari terus sampai nanti ZJ min CJ-nya itu ya positif semua. Kemudian kita mencari transformasi baris lain, seperti tadi. Untuk yang sekarang ini, baris lainnya ada di baris pertama, yaitu VDF-nya X3, terus baris ketiga dengan VDF-nya itu X1, baris keempat dengan VDF-nya itu S4, baris kelima dengan VDF-nya itu adalah S5, dan baris keenam dengan VDF-nya itu yaitu S6. Nah, ketika kita sudah mencari transformasi baris kunci dan juga baris lain, semuanya yang total baris itu ada 6, itu kita bisa membuat tabel simpleks yang baru. Nah, setelah kita mencari transformasi baris kunci dan transformasi baris lainnya, kita bisa membuat tabel simpleks yang baru. Di tabel simpleks yang sebelum ini, kita peroleh bahwa elemen kuncinya itu terletak di baris S2, kolom S3, yaitu 2. Nah, di tabel simpleks yang baru ini, kita ganti VDB di baris kedua itu dengan S3. Kenapa S3? Karena tadi elemen kuncinya itu terletak di kolom S3, di baris S2, atau baris kedua. Jadi, di tabel simpleks yang baru, di baris keduanya itu VDB-nya diganti dengan S3. Sedangkan untuk DB-nya itu diganti dengan 0, karena CJ-nya S3, CJ-nya kolom S3 itu adalah 0. Untuk anggota sel-sel lain di baris kedua dari tabel simpleks yang baru ini, dari mulai kolom Q sampai dengan kolom S6, itu diisi dengan hasil transformasi baris kunci yang tadi sebelum ini sudah kita peroleh. Itu di hasil transformasi baris kunci atau B2, baris kedua. Nah, untuk VDF yang lainnya selain VDF baris kedua, yaitu VDF baris pertama, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam, itu sama persis seperti tabel simpleks yang sebelum ini. CP-nya juga sama seperti tabel simpleks sebelum ini. Yang membedakan adalah semua anggota sel dari baris itu, dari kolom Q sampai dengan kolom S6, itu adalah hasil dari transformasi baris lain yang sebelum ini kita cari. Misal nih, untuk VDF baris pertama itu kan X3. Untuk CP-nya itu kan 3. Nah, untuk anggota sel di baris pertama ini, dari mulai kolom Q sampai dengan kolom S6, itu hasil dari tadi transformasi baris lain yang baris pertama. Ditulis semua, itu dimasukkan dari Q sampai S6. Untuk baris ketiga, 4, 5, dan 6 juga sama seperti itu. Nah, kemudian kita cari ZJ-nya. ZJ-nya rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu pertama kita kalikan dulu CB dengan kolomnya, sel kolomnya. Misal kita cari ZJ-nya punya Q dulu. Nah, jadi kita kalikan dulu nih, CB dengan Q setiap barisnya. Terus nanti dijumlahkan semua. Hasil perkalian CB dengan Q baris pertama, terus ditambah dengan hasil perkalian CB dengan Q baris kedua, sampai dengan baris ke-6. Itu ditambahkan semua, terus diisi sebagai ZJ. ZJ sudah ketemu, yaitu ada 14, 4, 4,5, 3, 5,5, 2, 0,5, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita cari ZJ min CJ. ZJ punya kolom Q itu kan CJ-nya nggak ada ya, jadi tetap 14 ya. Karena ZJ min CJ 14 kan, kalau CJ-nya nggak ada, tetap 14. Terus, ZJ min CJ-nya punya kolom X1, itu ZJ-nya 4, CJ-nya itu 4. Karena CJ itu kan bilangan yang ada di atasnya kolom X1. Jadi ZJ-nya 4, CJ-nya 4. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Dan begitu pula seterusnya sampai kolom terakhir, yaitu kolom S6. Sudah ketemu ZJ min CJ-nya. Terus kita cari P. P-nya itu sama seperti tadi. P itu adalah pembagian antara Q dengan kolom
yang satu kolom dengan kolom kunci. Nah, kita harus tahu dulu kolom kuncinya yang mana. Tadi kan kolom kunci udah dijelasin bahwa kolom kunci itu berasal dari ZJ min CJ yang paling negatif. Nah, kita lihat di tabel simplex yang baru ini, ternyata ZJ min CJ-nya itu sudah tidak ada yang negatif. Artinya, semua sel ZJ min CJ-nya ini udah positif semua. Dan 0. Sudah tidak ada yang negatif. Non negatif. Nah, artinya tabel simplex baru ini sudah selesai di sini. Tidak perlu membuat transformasi baris lagi. Lanjut teman-teman, untuk masalah yang kedua yaitu dualitas. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada kasus dualitas ini adalah apakah pada kondisi primal fungsi kendala tanda ketidaksamaannya sudah sesuai dengan masalah yang dicari pada kondisi primal. Kita bisa lihat di sini kondisi primalnya itu masalah yang perlu kita cari adalah masalah minimum. Sementara fungsi kendala memiliki tanda kurang dari sama dengan, padahal bentuk baku dari masalah minimum adalah fungsi kendala dengan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Untuk itu, maka kita perlu mengubah fungsi kendala ini menjadi bentuk yang baku, yaitu dengan cara mengalihkan ruas kanan dengan ruas kiri menjadi dengan negatif 1 agar tanda kurang dari sama dengan ini bisa berbalik menjadi lebih dari sama dengan. Oke, setelah kita kalikan fungsi kendala dengan minus 1, maka fungsi kendala telah memasuki bentuk baku dari masalah minimum. Nah, yang kedua adalah mendualitaskan fungsi dari primal-primal tadi. Dengan cara apa? Kita lihat pada primal itu masalahnya minimum, lalu di dual kita jadikan maksimal. Dengan fungsi tujuan pada primal ini kita jadikan angka-angka yang ada di ruas kanan dari fungsi kendala. Lalu angka-angka di ruas kanan pada fungsi kendala, kita jadikan fungsi tujuan pada dualitas. Lalu untuk fungsi kendala pada ruas kanan itu dengan kita cocokkan variabel-variabel yang sama, lalu kita jadikan satu fungsi kendala. Kita ambil contoh, di sini ada di fungsi kendala 1 ada min 2x1 dan di fungsi kendala 3 ada min 2x1 juga. Lalu maka jadi fungsi kendala baru pada dualitas jadi min 2x1 min 2x3 dengan tanda yang pada di primal itu lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Begitu untuk fungsi-fungsi kendala yang lainnya pada variabel x2, x3, x4 di primal yang kita jadikan fungsi kendala di dualitas. Nah, setelah mendualkan tadi, kita punya maksimal Z yaitu negatif 6x1, negatif 4x2, negatif 5x3, negatif x4, negatif 2x5, dan negatif 6x6. Lalu pada fungsi kendala yang telah kita peroleh, kita tambahkan slack ataupun surplus ke dalam pertidaksamaan dari fungsi kendala agar menjadi sebuah persamaan. Nah, di sini pada fungsi kendala tadi kan, tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Maka untuk menjadikan persamaan dengan, ruas kanan dan ruas kiri, maka kan ruas kanan kan kurang. Jadi kita perlu tambahkan suatu bilangan agar sama dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Maka, fungsi kendala tersebut kita tambahkan masing-masing fungsi kendala dengan satu slack atau S1, S2, S3, dan S4. Nah, maka dari itu, kita punya model matematika baru, yaitu maksimal Z, min 6x1, min 4x1, min 4x2, min 5x3, min x4, min 2x5, min 6x6, ditambah slack yang kita tambahkan tadi dengan koefisien 0. Lalu, untuk fungsi kendalanya sendiri, kita dapatkan dari yang tadi kita sudah tambahkan slack-nya agar menjadi persamaan. Lalu untuk koefisien-koefisien pada fungsi kendala, kita masukkan, ke dalam sebuah matriks, bisa kita lihat. Lalu kita lihat pada koefisien-koefisien dari S1, S2, S3, dan S4, apakah, sudah membentuk matriks diagonal atau belum. Pada kasus ini, S1, S2, S3, S4 sudah membentuk, matriks diagonal, yang artinya bisa lanjut ke program awal pada, dualitas kali ini. Lanjut ke langkah berikutnya, di mana langkah berikutnya adalah membuat program awal. Nah, membuat program awal ini masih sama dengan membuat program awal pada kondisi primal, yaitu dengan memasukkan CB, VDF, Q, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai S4, lalu memasukkan koefisien-koefisien fungsi kendala pada tabel-tabel tersebut. Nah, dalam kasus ini yang berbeda dari kondisi. Nah, setelah dilakukannya transformasi baris kunci dan baris lain, kita dapatkan tabel simplex baru. Nah, kalau kita lihat di sini, pada nilai Q-nya itu masih ada yang negatif. Nah, di mana kita harus menggunakan cara yang seperti tadi. Maka kita mutlakkan, lalu kita pilih yang paling besar. Namun, membandingkannya itu bukan dengan nilai yang awalnya negatif dengan nilai yang sudah positif, tetapi membandingkannya dengan nilai yang
negatif dengan nilai yang negatif. Maka di sini negatif 1 menjadi kolom kunci pada tabel simplex yang ini. Lalu kita bagi Zj-Zj dengan elemen-elemen yang ada di kolom kunci. Nah, setelah itu kita peroleh Zj-Zj dibagi elemen di kolom kunci tadi, yang paling kecil ada di X6 dan S1. Mana yang harus kita pilih? Yang kita pilih adalah yang paling kiri. Maka kita pilih baris kuncinya ada di X6. Setelah itu pada X6 dan S3 tadi kita punya elemen kunci negatif 1. Nah, proses selanjutnya masih sama, yaitu dengan mentransformasi baris kunci dan juga transformasi dari baris-baris lain. Nah, setelah proses transformasi baris kunci dan baris lain pada tabel simplex sebelumnya, kita peroleh tabel simplex yang baru, di mana nilai Q-nya sekarang sudah positif semua. Maka proses perhitungannya akan kembali seperti semula, seperti kita menghitung pada kondisi yang awal. Nah, kita mulai dengan membandingkan nilai Zj-Zj-nya terlebih dahulu, dan kita peroleh baris kunci pada X2. Nah, selanjutnya kita bisa membagi nilai Q-nya dengan elemen-elemen yang ada di baris kunci, tepatnya di X2. Yang dikecualikan adalah tidak membagi elemen kunci yang sama dengan 0 ataupun kurang dari 0. Maka kita hanya membagi pada 1 dibagi 2 dan 4 dibagi 1. Nah, kita peroleh P-nya itu setengah dan 4. Maka kita ambil P yang paling kecil, yaitu setengah. Maka X6 nanti diganti menjadi X2. Dan kita akan mengolah lagi menjadi dengan transformasi baris kunci dan baris lain, maka kita akan memperoleh tabel simplex yang baru. Nah, setelah kita lakukan transformasi baris kunci dan baris-baris lain, maka kita peroleh tabel simplex yang baru yang ini. Nah, kita perhatikan Q-nya positif semua, maka kita lakukan prosesnya itu seperti tadi, dengan membandingkan terlebih dahulu Zj-Zj-nya. Nah, di sini kita peroleh Zj-Zj-nya ada di X5 dan X6, tapi kita pilih X5 yang paling kiri dari yang paling kecil. Nah, kita pilih X5. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya pada elemen-elemen pada baris kunci X5 ini kurang dari 0 semua. Maka dari itu masalah ini adalah sebuah kasus di mana penyelesaian dari dualitas ini tidak terbatas. Nah, salah satu penyelesaiannya itu ada di titik X1-nya 2, X2-nya 0,5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0, X6-nya 0 dengan Z maksimal tadi ada di negatif 14. Jadi karena elemen-elemen di baris kunci ini kurang dari 0, maka masalah ini tidak terbatas dengan salah satu PO adalah 2,5, 0,0,0,0 dengan Z negatif 14.